Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah tiap-tiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah kita pada siang ini, marilah kita kembali dengan perasaan yang tulus serta ikhlas menyampaikan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai detik ini Allah masih berkenan melindungi kita, memelihara kita, dan mencurahkan rahmat serta nikmat-Nya, sehingga kita masih dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Di samping itu, sholawat serta salam tidak lupa kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai renungan kita bersama pada khutbah Jumat kali ini, kita petik firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Tadi sudah kami bacakan dan telah diterjemahkan. Ayat itu berisikan panggilan Allah yang dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, untuk apa orang-orang beriman itu dipanggil oleh Allah? Ada dua hal yang diperintahkan Allah dalam ayat ini. Yang pertama, Allah perintahkan kepada orang-orang beriman itu agar senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Yang kedua, Allah minta orang-orang beriman itu agar introspeksi diri, muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah.
Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Kenapa Allah minta kita bertakwa? Di dalam Al-Quran itu lebih dari 200 kali Allah menghimbau kita untuk bertakwa. Apakah cukup kita dengan beriman saja kepada Allah? Tidak. Karena takwa itu adalah puncak daripada iman, itu takwa. Imam Al-Ghazali mengatakan tingkat iman itu ada 5. Pertama, Muslim, baru sekedar pengakuan beragama Islam. Yang kedua, mukmin, sudah ada iman, sudah ada keyakinan. Yang ketiga, muhsin, sudah tergerak dengan imannya itu untuk berbuat kebaikan, beramal. Yang keempat, mukhlisin, ikhlas dalam beramal. Yang kelima, muttaqin, orang yang bertakwa, orang yang sanggup mengerjakan perintah Allah di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi yang bagaimanapun juga. Dan orang yang juga sanggup menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Ini makna takwa. Banyak kita lihat kita umat Islam mengaku bertakwa kepada Allah, perintah Allah dia kerjakan, rajin dia, patuh dia, tapi larangan Allah dia kerjakan. Perintah dikerjakan, larangan Allah juga dilanggar. Ini bukan bertakwa. Ini banyak kita. Sholat rajin, main judi rajin. Sholat rajin, tapi berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah selalu dia kerjakan. Allah minta terus tingkatkan ketakwaan itu kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang bertakwa itu masuk surga. Balasan Allah kepada hamba-hamba yang bertakwa adalah surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga Allah untuk orang yang bertakwa, orang yang sudah mencapai tingkat iman yang sempurna. Satu. Yang kedua, di dalam ayat ini Allah minta kita agar kita melakukan muhasabah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Hendaklah tiap-tiap diri itu merenungkan, memperhatikan apa yang sudah dia perbuat, apa yang sudah dia kerjakan, apa yang sudah dia usahakan untuk bekalnya di hari esok. Hari esok itu pengertiannya ada 3. Para mufasir mengatakan hari esok itu pertama pengertiannya adalah besok pagi. Yang kedua, pengertian hari esok itu adalah mati. Dan yang ketiga, pengertian hari esok itu adalah kiamat. Hari esok yang terdekat dengan kita manusia itu adalah besok pagi. Bukan besok pagi, tapi adalah kematian. Imam Ahmad Syauqi dalam syairnya mengatakan, ya ayyuhan nas tazawwad bi taqwa fa innaka la tadri hidawal lail hatta ta'ishu ila al-fajr. Hai manusia, bersiap-siaplah kalian dengan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya apabila malam berlalu berganti dengan pagi, apakah kamu masih hidup esok hari atau tidak? Kamu tidak dapat mengetahuinya dengan pasti. Tak seorang pun di antara kita bisa memastikan besok hari dia masih hidup atau tidak. Jangankan sampai esok hari, Pak, setelah Jumat ini kita keluar masjid ini, apakah kita masih hidup atau tidak? Kita tidak dapat mengetahui dengan pasti. Makanya Allah suruh renungkan. Apalagi saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2024. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2025. Bagi seorang yang benar-benar beriman kepada Allah, bagi seorang yang bertakwa kepada Allah, pergantian momentum pergantian tahun itu dia jadikan semacam muhasabah diri.
dia akan melakukan renungan. Kenapa? Dengan bergantinya tahun itu mengakibatkan umur kita berkurang. Memang angkanya bertambah, tapi hakikatnya umur berkurang. Berkurang umur artinya berkurang jatah hidup. Berkurangnya jatah hidup itu membuat kita semakin dekat dengan mati. Berbicara persoalan mati, sudah banyak ayat-ayat Allah menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat, tiap-tiap manusia itu ada ajalnya. Ada batas umurnya. Apabila ajal mereka tiba, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa ditunda walaupun sesaat. Wala yastaqdimun, tidak bisa dimajukan walaupun sesaat. Surat Al-A'raf ayat 34. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat 11 ayat terakhir Allah tegaskan wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang kalau saat matinya sudah tiba. Oh, saya masih sehat, belum mungkin saya mati. Mati tidak ada hubungannya dengan sakit dan sehat. Tapi mati erat kaitannya ketika umur kita habis, ketika jatah hidup kita habis, kita mati. Banyak orang yang parah sakitnya belum mati sampai sekarang. Tapi banyak orang yang tidak sakit, lalu kita dapat berita, siapa meninggal, oh dia tidak sakit, ya memang tidak ada. Karena umurnya habis. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang kalau saatnya sudah tiba. Makanya Allah minta wal tanzur nafsun ma qaddamat liwat. Hendaklah masing-masing diri itu memperhatikan, merenungkan apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia buat untuk bekalnya di hari esok. Ini tentu kita yang tahu apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi kematian itu. Pernahkah kita berpikir barangkali Jumat ini adalah Jumat terakhir bagi kita, Pak? Kita tidak pernah tahu. Andai kata hari ini Jumat terakhir, sudah siapkah bekal kita yang dibawa menghadap Allah? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal yang dibawa menghadap Allah itu adalah takwa. Makanya ayat ini dimulai dengan perintah bertakwa kepada Allah. Sebab dalam hadis Nabi memberikan warning khususnya kepada kita yang telah berusia 40 tahun. Man atat alaihi arba'una sanatan wa lam yaqlib khairu syarruhu falyatahajjar ilan nar. Siapa yang usianya telah mencapai 40 tahun namun kebaikannya tidak dapat mengalahkan kejahatannya, artinya sedikit kebaikan, banyak berbuat jahat, banyak berbuat dosa, falyatahajjar ilan nar, meminta Nabi kepada Allah, lemparkan saja dia ke neraka. Ya, umur sudah 40 tahun belum mau sholat, masih gemar berbuat maksiat, masih gemar berbuat dosa, itu tandanya dia sudah tidak ingin masuk surga, dia menginginkan neraka. Umur sudah 40 tahun masih juga gemar minum-minum, mabuk-mabukan, masih gemar juga main judi. Sekarang marak judi online lagi. Dulu orang main judi di warung, sekarang melalui HP-nya main judi. Alhamdulillah sudah banyak ketangkap. Harusnya ketika umur sudah 40 tahun, Pak, kita banyak melakukan tafakkur, kita banyak melakukan muhasabah. Tempat duduk kita ditukar, tak ada di warung lagi, tapi di masjid atau di surau. Kita merenung di dalam masjid itu, ya Allah, alangkah bodohnya saya selama ini. Umur saya buang-buang untuk perbuatan-perbuatan yang tidak ada hubungan dengan ibadah. Umurku banyak habis, ya Allah. Ini yang harus dilakukan, sehingga akhirnya kita menyadarkan, kita insaf, lalu kita kejar ketinggalan kita.
bertanya kepada saya, "Ya Ustaz, saya sudah banyak menghadirkan umur berbuat dosa. Apakah kalau saya bertobat diterima Allah?" Insya Allah. Tugas kita bertobat. Masalah diterima atau tidak itu urusan Allah. Di dalam surat At-Tahrim ayat 8, Allah menjanjikan surga bagi orang yang bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu illallah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, taubat nasuha. Niscaya Tuhanmu Allah akan menghapus seluruh kesalahan-kesalahanmu, akan mengampuni dosa-dosamu, dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Luar biasa sayangnya Allah. Kan tidak ada dalam ayat yang sudah banyak dosa tidak boleh bertobat. Tidak ada ayat dan hadis mengatakan begitu. Bahkan Nabi katakan dalam hadisnya, andai kata kamu terlanjur berbuat dosa, lalu dosamu itu ditumpuk-tumpuk sampai setinggi langit, lalu kamu bertobat, niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosamu itu. Tapi syaratnya tobat nasuha. Sebenar-benarnya tobat. Jangan hari ini tobat, besok ulang lagi perbuatan maksiatnya. Itu tidak tobat namanya. Jadi jangan takut. Allah itu maha penerima tobat. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Orang yang bertobat dengan benar-benar, dengan tobat nasuha, Allah menghadiahkan surga. Allah sayang sama kita. Kita saja tidak sayang sama diri kita. Kita hancurkan diri kita. Kita jerumuskan diri kita ke dalam api neraka. Inilah kelemahan dan kesalahan kita. Oleh karena itu mari kita masing-masing kita termasuk habib, kita lakukan muhasabah diri, renungan. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan? Sudah berapa banyak amal kebaikan yang kita lakukan? Mana yang lebih banyak? Ada yang mengatakan, "Oh saya imbang Ustaz." Ya enggak boleh juga. Harus maksiat dan dosa itu harus kita hentikan setelah kita bertobat kepada Allah. Yang ada setelah bertobat itu amal kebaikan yang kita kerjakan. Tidak ada lagi perbuatan maksiat. Kemudian di ayat ini Allah mengulang lagi, wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah itu maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Yang kita kerjakan itu tidak luput dari pantauan Allah. Bapak-bapak polisi kan tahu kerja manusianya bisa dipantau Pak melalui CCTV oleh manusia. Apalagi Allah yang menciptakan kita, kerja kita dipantau oleh Allah. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak tidur dan tidak mengantuk. Dia terus-menerus memonitor makhluknya. CCTV Allah itu seluas langit dan seluas bumi, Pak. Dia mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, mari kita lakukan secepatnya, sesegera mungkin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu minta ampun kepada Tuhanmu. Kenapa bersegera? Kenapa cepat-cepat? Itu maknanya adalah cepatlah minta ampun kepada Allah. Nanti kamu meninggal dunia, nanti umurmu sudah sampai. Ketika roh sudah sampai di kerongkongan, cerita ampunan, cerita tobat sudah ditutup oleh Allah. Maka sebelum masa itu datang, Allah minta cepatlah minta ampun kepada Tuhan. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita renungkan firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18 ini. Ayatnya begitu singkat, tapi maknanya sangat dalam. Sehingga dengan memahami ayat ini, insya Allah kita akan selamat menempuh kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.